kebutuhan masyarakat tentang berita, baik itu untuk penyelenggaraan pemerintahan, untuk kemasyarakatan, untuk pembangunan, itu kita beritakan. Nah, itu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kembali lagi bersama kita di Carito Basamo Bawaslu Kabupaten Agam, yang pasti memberikan informasi seputar pemilu atau pemilihan yang ada di Kabupaten Agam. Nah, saat ini kita akan berbicara berkaitan dengan informasi publik yang ada di Kabupaten Agam. Berkaitan dengan informasi publik, kita tidak lepas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam. Nah, sahabat Bawaslu, sudah hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Oke. Sahabat Bawaslu, untuk lebih dekat dan cairnya komunikasi kita di dalam Carito Basamo ini, kita minta kepada Bapak untuk memperkenalkan diri supaya sahabat-sahabat Bawaslu yang menyaksikan channel YouTube ini lebih mengetahui gitu. Ya, Pak, silakan, Pak. Baik, terima kasih pemirsa Carito Basamo. Mungkin perkenalan, mungkin nama Rahmat Lasmono. Sekarang menjabat sebagai Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam. Mungkin itu. Kemudian yang lainnya mungkin nanti kita Di belakang sampaikan layar, di belakang ya. layar. Ya, terima kasih. Oke. Nah, sahabat Bawaslu, Bapak inilah yang akan menjadi narasumber kita dalam Carito Basamo dalam berapa menit ke depan. Nah, kira-kira Pak, sudah berapa lama Bapak bertugas di Dinas Kominfo itu, Pak? Iya, kalau bertugas di Dinas Kominfo baru 6,5 bulan. 6 bulan itu ya? Ya. Jadi mulai Agustus tahun 2021 kita dilantik di Kominfo, dan sampai sekarang ya sekitar 6,5 bulan lah untuk dipercaya memimpin di Dinas Kominfo Agam. Ya. Kalau berkaitan dengan tugas, apa saja sih tugas di Kominfo itu, apa saja itu, Pak? Mungkin banyak hal yang sebenarnya kalau dulu Kominfo itu lebih kepada menyuarakan suara Pemda. Nah, artinya corongnya Pemda. Nah, gitu. Nah, dengan perkembangan yang terbaru, dengan SOTK yang baru, sekarang Kominfo sudah lebih berkembang. Ada beberapa tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan. Yang pertama berkaitan dengan informasi publik. Nah, artinya informasi publik, seluruh kegiatan, seluruh informasi yang ada di kabupaten, ini tugas dari Kominfo untuk menyampaikan kepada masyarakat. Baik itu hal yang berkebangunan, kemudian berkaitan dengan kegiatan, kemudian kegiatan pimpinan, kemudian kebijakan dari pemerintah itu sendiri, sosialisasi dan sebagainya, ini yang mencorongkan kepada masyarakat itu ada di Kominfo. Nah, itu satu tugas dari Kominfo berkaitan dengan mengurusi informasi publik. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan pengembangan teknologi informatika gitu. Jadi sekarang Kominfo dengan adanya SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, jadi pemerintah itu melalui Diskominfo itu mengembangkan pemerintahan yang berbasis elektronik ya zaman sekarang ya mungkin dengan IT gitu. Nah, seluruhnya kita gunakan elektronik bagaimana untuk mempermudah, mempercepat ya efisiensi waktu dalam pekerjaan penyelenggaraan pemerintahan. Itu menggunakan sistem elektronik, dan itu yang kita urusi di Kominfo. Kalau lebih detailnya lagi, seperti contoh berkaitan dengan membangun jaringan internet gitu, kemudian menyiapkan penyimpanan data dalam bentuk server, kemudian menyiapkan aplikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu dari segi teknologinya. Nah, kemudian
kita juga di sini punya kewajiban menerapkan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan e-gov namanya. Electronic Government. Artinya ke depan Koninfo ini akan membawa penyelenggaraan pemerintahan itu kepada elektronik, seluruhnya berbasis elektronik. Nah, itu kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan persandian namanya. Jadi artinya kerahasiaan negara ini kalau untuk kita di kabupaten itu kita yang menyalurkan kepada pusat. Nah, jadi istilahnya itu persandian. Persandian. Kemudian dan kewenangan ada lagi namanya Koninfo ini merupakan wali data. Jadi seluruh data yang nantinya di Kabupaten Agam, mungkin baik itu data pemilu, hasil pemilu, pengawasan, seluruhnya yang ada di kabupaten itu ada di Koninfo nantinya. Makanya disebut Koninfo itu sekarang merupakan wali data kabupaten. Nah, itu dia. Jadi sekarang Koninfo sudah berkembang dan tugas-tugas pokoknya sudah lebih berkembang daripada sebelumnya. Jadi intinya memang Koninfo lebih identik kepada informasi publik untuk pemerintah daerah, kemudian juga untuk kabupaten untuk menyuarakan. Gitu. Mungkin itu garis besarnya tugas dari Koninfo. Sebenarnya masih banyak lagi tugas Banyak. yang Mungkin lain kalau juga. secara teknisnya mungkin lebih banyak lagi, tapi mungkin garis besarnya itu ada 4 seperti itulah. Oke. Bagaimana cara Kominfo menyampaikan informasi kepada masyarakat? Bagaimana itu, Pak? Iya. Jadi kalau Koninfo, ya, Koninfo itu sebenarnya ada 2 yang kita bagi 2, secara garis besar kita bagi 2. Penyampaian informasi itu kita pertama menggunakan pihak lain, gitu ya. Maksudnya dalam arti pihak lain, kita menggunakan tenaga ataupun seperti media elektronik, kemudian kita media massa, kemudian dia TV dan sebagainya. Kita mengadakan kontrak, gitu, untuk menyebarkan atau memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan apa yang terjadi di Kabupaten Agam. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu di kabupaten, dan kita menggunakan pihak ketiga. Nah, itu kalau pihak ketiga itu seperti contoh media massa, media elektronik, kemudian media online sekarang, radio, TV. Nah, itu kita menggunakan pihak ketiga cara penyebarannya. Kemudian yang kedua, berita kita dengan kita sendiri. Artinya Koninfo yang menyampaikan informasi ini kepada masyarakat dengan swakelola, gitu. Seperti contoh, Koninfo itu punya media sosial, ya, karena sekarang kan lebih cenderung kepada elektronik, media sosial. Jadi Koninfo itu punya media sosial yang memberitakan tentang daerah secara digital. Kemudian kita juga punya website. Nah, website kita beritakan juga di website kita. Selain website, ada di situ kami sampaikan tadi ada Facebook, ada Instagram, malahan YouTube, ya, ada TikTok dan sebagainya, itu untuk medsosnya. Tapi untuk digitalnya, ya, ke depan kita akan menggunakan, nanti kita mencoba seperti TV digital. Nah, itu tuh nanti akan sekarang dalam proses pembuatan TV, tapi belum rampung. Nah, tapi itu. Jadi ada 2 metode dalam penyebaran informasi itu. Kita sendiri swakelola untuk melaksanakan itu, dan kita juga dibantu dengan AMC namanya, Agam Media Center. Nah, itu 2 pola yang kita lakukan dalam penyebaran informasi. Tentunya informasi ini kita sebagai pusat informasi kita berikan kepada pihak ketiga, dan kita juga secara sekolah kita memberitakan. Mungkin itu. Ya. Kalau berkaitan dengan apa saja informasi yang diberikan kepada masyarakat itu apa aja? Ya, mungkin banyak hal yang disampaikan. Ya, mungkin salah satunya ya seperti sekarang. Mungkin ada pemilihan pilkada, salah satunya mungkin berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
kemudian kita juga memberitakan tentang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, kemudian kita menyampaikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Agam, kemudian juga kita menyampaikan event-event. Intinya pemberitaan itu baik itu dari mulai pembangunan, kemasyarakatan, keagamaan, itu seluruhnya kita beritakan. Kita sampaikan. Tentunya kalau memang dia beritanya berkaitan dengan berita yang tidak baik, mungkin kita sampaikan juga. Tapi penyampaiannya tentu dengan sebab kenapa ini terjadi dan sebagainya. Tapi semuanya intinya kebutuhan masyarakat tentang berita, baik itu untuk penyelenggaraan pemerintahan, untuk kemasyarakatan, untuk pembangunan, itu kita beritakan. Nah, itu. Banyak yang informasi-informasi yang akan kita sampaikan. Ya, banyak. Berdasarkan ketetapan dari pimpinan di RI kan 2024 itu kan pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu kan secara serentak itu kan. Ya, betul. Jadi terhadap hal ini bagaimana persiapan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam gitu, Pak? Ya. Jadi memang yang pertama sekali mungkin persiapan kita beberapa yang lalu kita sudah MOU ya. MOU kemarin dengan Bawaslu juga ada mengadakan MOU kemarin menyusun draft peraturan bupati tentang bagaimana kita mensukseskan pemilihan umum pilkada gitu. Nah, mungkin metode-metodenya yang kami sampaikan nanti kepada masyarakat, tentu kita harus bergandeng dengan Panwaslu, dengan Bawaslu, dengan KPU ya. Informasi-informasi yang metodenya mungkin sama dengan dua hal tadi. Kita menggunakan pihak ketiga secara eksternal ya. Kemudian kita juga secara swakelola kita memberitakan itu kepada masyarakat. Nah, intinya kita mencoba untuk membangun image kepada masyarakat ya, bahwasan yang namanya pemilihan umum ini sangat penting, perlu itu untuk masa depan bangsa, baik itu daerah, negara, kan seperti itu. Nah, itu mungkin yang itu. Dan pola kita yang akan kita bangun itu tadi, kita punya alat seperti elektronik, medsos ya, kemudian kita punya berkaitan dengan YouTube yang kita kelola secara swakelola. Kemudian kita punya pihak ketiga yang sudah kita kontrak. Jadi kita sudah mengontrak dari media cetak, itu ada untuk tahun ini ada 6 media cetak, media online kita ada 14 media online. Nah itu, mungkin itu cara-cara pemberitaan kita yang intinya bagaimana masyarakat menyadari bahwasan memang pemilihan itu penting dan perlu untuk pembangunan dan kemajuan bangsa, mungkin itu. Kira-kira Pak, apa harapan Bapak sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Agam dalam pemilu atau pemilihan di 2024 mendatang itu, Pak? Ya, kalau harapannya ya yang pertama mungkin dari segi yang dipilih nanti ya, pimpinannya itu yang jelas pimpinan yang memang itu keinginan dari masyarakat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari masyarakat sendiri, mungkin masyarakat bisa cerdas nanti ya, bisa cerdas memilih pimpinannya, milih pimpinan yang terbaik kan gitu. Tidak hanya berpikir sesaat. Tentunya nanti ini peran kita, baik itu pelaksana pemilu maupun kita nanti yang mendukung untuk pemilihan ini, memberikan informasi yang banyak kepada masyarakat tentang calon-calon pemimpin seperti itu, sehingga nanti masyarakat bisa lebih terbuka dalam pemilihan dan melihat lebih nyata, real sebenarnya sosok pimpinan apa yang kita inginkan. Nah itu, jadi itu mungkin harapan kita dan masyarakat ke depan berkaitan dengan kesadaran untuk memilih gitu. Kita berharap bahwasan yang pimpinan yang terpilih nanti itu
ataupun baik itu anggota DPR dan sebagainya adalah cerminan keinginan masyarakat. Jadi untuk partisipasi masyarakat itu kita coba nanti dengan pemberitaan yang lebih baik bisa meningkat sehingga nanti apa yang dipilih itu adalah pilihan kita bersama. Mungkin itu harapannya. Ya. Sahabat Bawaslu, itulah bincang-bincang kita bersama Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Agam. Dan terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya di dalam Cerita Bersama Bawaslu Kabupaten Agam. Dan terima kasih juga kepada sahabat Bawaslu yang selalu menyaksikan channel YouTube Cerita Bersama Bawaslu Kabupaten Agam. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dan sahabat Bawaslu, kita bertemu lagi dalam Cerita Bersama Bawaslu Kabupaten Agam edisi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan berpemilu. Selalu jaga demokrasi, jaga kesehatan dan salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.